Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini untuk menuntut ilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Dan apa yang kita lakukan dari menuntut ilmu ini merupakan bagian dari jihad yang akan kita bahas. Pembahasan kita adalah Kitabul Jihad. Dan menuntut ilmu, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, itu termasuk orang-orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidahum bihi jihadan kabira." Dan berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Ya, berjihad dengan Al-Qur'an itu bukan berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan ilmu, dengan dakwah, dengan basirah. Dan itu juga disebutkan sebagai jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, meskipun di waktu yang hujan ini kita masih menyempatkan diri kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, yang dimana dalam perang Badar, perang pertama kali yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik, di malam harinya itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan." Dan ingatlah ketika kalian di malam peperangan kalian mengantuk. Padahal ini malam peperangan, mereka mengantuk. Dan itu merupakan bentuk ketentraman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan kepada kalian untuk mensucikan hati-hati kalian dan untuk menghilangkan gangguan dari syaitan. Jadi hujan ini juga di antara bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga akan memberikan ketenangan kepada para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan muqaddimah tentang Kitabul Jihad, dan kita mengatakan bahwasanya jihad itu bukanlah bentuk paksaan orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi jihad disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka, untuk menghilangkan penghalang yang menghalangi antara dakwah dengan manusia. Dan kita sebutkan perumpamaannya, dia ibaratnya sebuah gelas yang kosong, yang tertutup, yang kita akan memasukkan air ke dalam gelas tersebut. Gelas itu adalah manusia, dan air itu merupakan dakwah Islam, dan penutup itu adalah kekuatan-kekuatan yang menghalangi dakwah agar sampai kepada manusia. Maka mau tidak mau penghalang tersebut harus dihilangkan. Apakah dengan cara jihad ataukah dengan cara dakwah?
Jika dengan cara dakwah tidak mempan, maka dengan cara jihad, agar kiranya dakwah ini bisa sampai kepada semua umat manusia. Kita lihat ya bagaimana perkembangan dakwah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Yang beriman kepada Rasulullah, yang masuk ke dalam agama Islam itu tidak seberapa. Tapi pada saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan sudah mulai ada syariat jihad fi sabilillah, maka mulailah orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi setelah ditaklukkannya kota Mekah. Sekali lagi kita sampaikan bahwasanya jihad bukanlah jalan, bukanlah paksaan kepada orang-orang untuk memeluk agama Islam, tapi diberikan pilihan Islam atau bayar jizyah atau jihad fi sabilillah. Kita masuk pada hadis yang pertama dari bab ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwwa intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa'a al-adu was'alullaha al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah dalam perjalanannya akan memerangi orang-orang musyrik, akan berjihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sekalian manusia, janganlah kalian sama sekali berharap untuk bertemu dengan musuh. Jangan kalian berangan-angan berharap agar bertemu dengan musuh. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, al-afiyah. Akan tetapi jika kalian telah bertemu dengan musuh, maka bersabarlah, maka janganlah kalian mundur, dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menggerakkan awan, yang mengalahkan pasukan Ahzab, kalahkanlah orang-orang musyrik, kalahkanlah musuh-musuhmu, dan tolonglah kami terhadap musuh-musuh tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kaum muslimin bahkan dalam perjalanannya untuk bertemu dengan musuh, dalam perjalanannya untuk memerangi orang-orang kafir, itu tidak boleh seseorang itu berharap apalagi berdoa semoga besok kita bertemu dengan musuh, karena ini merupakan sesuatu yang terlahir dari perasaan ujub, perasaan takjub dengan kekuatan kaum muslimin, dengan kekuatan dirinya sendiri, dengan jumlah mungkin yang banyak dan sebagainya. Dan ini akan menafikan sedikit ataupun banyak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sedikit ataupun banyak, menyandarkan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Hunain, yang dimana perang Hunain ini adalah perang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada jumlah musuh-musuhnya. Sebelum-sebelumnya pada perang Badar, pada perang Uhud, pada perang Ahzab, itu jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang musyrik, jumlah orang-orang kafir. Akan tetapi
pada semua peperangan tersebut, kaum muslimin secara keseluruhan semuanya menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertawakal dengan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka meskipun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir. Karena pertolongan adalah dia merupakan biyadillah. Pertolongan itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab pertolongan adalah ketika seseorang menggantungkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perang Hunain, ya setelah terjadi Fatuh Makkah, banyak orang-orang Islam yang baru bergabung dengan kaum muslimin. Mereka mendatangi Taif, ya, untuk memerangi orang-orang Taif yang kafir. Dan banyak di antara mereka yang magrur, yang merasa takjub dengan jumlah yang banyak tersebut. Akan tetapi ternyata di awal-awal peperangan tersebut kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, kaum muslimin mengalami kekalahan padahal jumlah mereka yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW pun memanggil sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansar, sahabat-sahabat yang pernah membaiat Rasulullah pada baiatul ridwan. Dipanggil semua sahabat-sahabat yang terpilih. Mereka lah yang sedikit tersebut yang kemudian membangkitkan lagi semangat kaum muslimin yang lain. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Di dalam Al-Quran disebutkan, diabadikan tentang sikap takjub mereka tersebut. Idh a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah yang banyak itu membuat kalian takjub sehingga mengikis ya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya seorang muslim bagaimanapun kondisinya, dia kuat ataupun lemah, dia banyak ataupun sedikit, harus selalu menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Nah, dan juga jemaah sekalian, dalam hadis ini disebutkan, kalau kalian sudah bertemu dengan musuh, maka janganlah kalian berpaling, janganlah kalian mundur dari peperangan, janganlah kalian melarikan diri dari peperangan. Ini sikap Islam. Jangan terlalu berharap bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah bertemu maka jangan mundur, jangan lari dari peperangan. Dan ini adalah sikap keberanian. Sekaligus ini merupakan izzah bagi kaum muslimin, kemuliaan bagi kaum muslimin yang tidak pantas untuk lari dari orang-orang kafir yang hina, lari dari kekuatan orang-orang kafir yang hina. Nah, dan lari dari peperangan ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Jadi dia bukan sesuatu yang ringan, tapi dia merupakan di antara dosa-dosa besar. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah at-tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan jihad sementara berkecamuk peperangan, kemudian lari. Ini merupakan di antara salah satu dari 7 yang membinasakan. Disebutkan semua dosa-dosa besar, dan yang paling pertama adalah kesyirikan. Dia disebutkan bersama dengan dosa-dosa kesyirikan, riba, perdukunan, dan seterusnya. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Barang siapa yang lari dari peperangan, yang lari dari jihad, kecuali disebabkan dengan 2 alasan. Alasan yang pertama adalah sebagai siasat peperangan. Alasan yang kedua yang dibolehkan adalah untuk bergabung dengan kaum muslimin yang lain.
Kalau bukan karena dua alasan ini kemudian lari dari peperangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini ancamannya tidak main-main. Ancamannya adalah neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya dia memang adalah dosa yang sangat besar, lari dari peperangan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang kita sebutkan tadi dikecualikan pada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah mundur untuk mengatur siasat yang baru, mundur sebagai hilah atau sebagai bentuk tipuan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan alasan yang kedua yang dibolehkan adalah untuk bergabung dengan jumlah kaum muslimin yang lain yang berada di belakang. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal Islam itu aturannya sangat ketat. Aturannya adalah nanti boleh lari, nanti boleh mundur dari peperangan kalau jumlah kaum muslimin atau jumlah orang-orang kafir itu lebih banyak 10 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Misalnya kalau jumlah kaum muslimin 100 orang dan jumlah orang-orang kafir 1000 orang lebih, kemudian terjadi peperangan dan kaum muslimin merasa akan kalah, maka dibolehkan mundur. Nah, ini kalau kita bisa bilang alasan yang ketiga, ketika jumlahnya yang terlalu jauh, yaitu 1:10, dan ini disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 65. Nah, kemudian ketika kaum muslimin dilihat mulai melemah, semangatnya mulai melemah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kaum muslimin. Allah mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfan yaglibu alfaini biiznillah. Adapun sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan keringanan kepada kalian wahai kaum muslimin. Kalau jumlah kalian 100 orang, maka itu bisa mengalahkan 200 orang. Jumlah kalian 1000 bisa mengalahkan 2000 orang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kalau jumlah perbandingan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir cuma 1:2 saja, mereka lebih banyak 2 kali lipat, maka tidak boleh mundur kecuali dengan 2 alasan yang kita sebutkan tadi. Adapun kalau memang lebih daripada itu, misalnya 1:3, kemudian kaum muslimin melihat ini peperangan ini akan berakhir dengan kekalahan telak kaum muslimin misalnya, maka dibolehkan bagi mereka untuk mundur dari peperangan. Beda dengan kondisi yang pertama tadi, kalau jumlahnya cuma 1:2, apalagi 1:1, maka tidak boleh mundur kecuali dengan 2 alasan yang telah kita sebutkan tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sejarah telah mencatat bagaimana kepahlawanan para sahabat, bagaimana keberanian para sahabat, bagaimana semangat mereka yang berkobar dalam banyak peperangan dengan orang-orang kafir. Jumlah kaum muslimin itu lebih sedikit, baik di zaman Rasulullah maupun setelah zaman Rasulullah. Setelah zaman Rasulullah misalnya perang Qadisiyah, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia, orang-orang Majusi. Itu jumlah orang-orang Majusi sangat banyak. Perang Yarmuk, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani. Itu jumlah mereka sangat-sangat banyak. Bahkan masih di zaman Nabi, perang Mu'tah itu perbandingan yang di luar nalar. 200.000 melawan 3.000 orang. Ya, 1 banding berapa itu? 3.000 orang melawan 200.000. Ini perbandingan yang sangat jauh. Akan tetapi
pada waktu itu meskipun kaum muslimin mundur, tapi tidak terlalu banyak pasukan kaum muslimin yang gugur sebagai syahid di jalan Allah. Padahal kalau mau dipikir, mungkin mereka sudah dihabisi oleh 200.000 orang tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang terakhir dari hadis ini adalah tentang masalah surga, yaitu fa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Maksudnya adalah surga itu akan sangat dekat dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi orang-orang yang semakin dekat dengan musuh, orang-orang yang sudah bersinggungan dengan musuh dengan pedang-pedangnya, maka itu hanya ada dua: apakah mati syahid ataukah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu kemenangan. Dan keduanya merupakan kemuliaan bagi seorang muslim. Apakah dia mati sebagai syahid fi sabilillah ataukah dia menang, itu juga merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh kaum muslimin. Beda dengan orang-orang kafir yang mereka berperang, mereka mati, mereka akan mati dalam kesyirikan dan tempat tinggalnya adalah di neraka jahanam. Mereka menang, itu akan memberikan atau mereka akan menyumbang dosa yang sangat besar yang akan ditanggung nanti pada hari kiamat. Jadi tidak ada baiknya menang kalah sama-sama buruk. Adapun kaum muslimin menang ataupun kalah sama-sama kehormatan bagi seorang muslim. Kemudian hadis yang kedua jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an Sahl bin Sa'din radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yaumin fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma 'alaiha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannah khairum minad dunya wa ma 'alaiha war rauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillahi awil ghadwah khairum minad dunya wa ma fiha. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang dimaksud dengan ribat adalah berjaga-jaga di perbatasan atau menjaga kaum muslimin dalam peperangan. Ya, di malam hari kaum muslimin itu tidak berperang, ada yang ditugaskan untuk menjaga, ada yang ditugaskan untuk berjaga-jaga, tidak semuanya tidur karena bisa jadi akan ada serangan tiba-tiba. Nah, orang yang menjaga ini disebut dengan orang yang ribat. Orang yang ribat fi sabilillah. Kata Rasulullah, ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan letak, misalnya ada orang yang punya cambuk, dia simpan cambuknya di lantai, kira-kira berapa luas tempat yang ditempati oleh cambuk tersebut. Kata Rasulullah, tempat cambuk itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal tempat cambuk berapa itu? Tidak sampai 1 meter anunya, lingkarannya. Kemudian dan orang yang keluar berjihad di jalan Allah, di pagi hari keluar, di sore hari sudah pulang, jihadnya cuma 1 hari saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ada 3 hal yang kesemuanya ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Karena perbandingan ini adalah perbandingan antara akhirat dengan dunia, perbandingan antara surga dengan dunia. Sementara surga adalah negeri yang abadi, kenikmatan yang tiada tara, sementara dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang penuh dengan ujian. Bahkan orang yang tinggi jabatannya sekalipun, orang yang banyak hartanya sekalipun, orang yang luas ilmunya sebagaimanapun, maka tetap ada kesempitan-kesempitan yang akan dia rasakan di dalam kehidupan dunianya. Ada penderitaan-penderitaan
yang akan dia rasakan dalam kehidupan dunianya. Ada kadang-kadang sikap berputus asa, kadang-kadang muncul, dan ini adalah tabiat kehidupan dunia. Adapun kehidupan akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi orang yang mengenal yang namanya kesedihan, tidak ada lagi orang yang mengenal yang namanya penderitaan. Yang ada adalah kenikmatan yang abadi, yang tidak akan pernah ada ujungnya, tidak akan pernah ada habisnya. Nah, kalau memang perbandingannya antara surga dengan dunia, maka sangat wajar kalau amalan-amalan ini memang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amalan yang pertama adalah ribat. Orang yang berjaga-jaga untuk menjaga kaum muslimin, mungkin satu malam saja, atau mungkin tidak sampai satu malam, dia menjaga kaum muslimin, tapi amalan itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu rendahnya, begitu hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjaga satu malam saja, mungkin kita tidak berperang, berjaga saja, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi yang kedua. Yang kedua, maudhi' sauti ahadikum, tempat cambuknya seseorang di antara kalian, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya tempat cambuk adalah sesuatu yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita berikan sebagai sumbangsi kita meskipun kecil, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kemudian yang ketiga adalah warauhah. Ar-rauhah itu yang berangkat di pagi hari, dan al-ghadwah itu yang kembali di sore hari. Dalam hadis disebutkan tentang burung, kalau kalian bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, maka Allah memberikan kecukupan kepada kalian sebagaimana Allah memberikan kecukupan kepada burung. Kenapa? Yakdu himasan wa yaruhu bitana. Yakdu al-ghadah, berangkat di pagi hari dalam kondisi lapar, wa yaruhu, kembali di sore hari, bitana, sudah kenyang, sudah penuh perutnya dengan makanan. Orang yang keluar berjihad di pagi hari, dia keluar, sore hari sudah kembali. Biasanya jihad itu lama, perjalanan saja sudah berhari-hari. Tapi anggaplah ada musuh tidak jauh dari kaum muslimin, dia keluar di pagi hari berjihad, pulang di sore hari dalam waktu yang tidak lama, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sekaligus mengangkat derajat jihad fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir insyaallah pada malam hari ini, an Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballahu wal muslim tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rasuli fahuwa alayya dhamin an udkhilahul jannah aw arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja min nailan manala min ajrin aw ghanimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil hamba-hambanya, memanggil orang-orang beriman untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang keluar berjihad di jalan Allah, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali niat berjihad, kecuali iman kepada Allah, kecuali membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah menjamin baginya surga. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya atau mengembalikannya ke rumahnya dalam kondisi dia telah mendapatkan pahala
ataupun ghanimah. Pahala ataupun ghanimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini hadis dengan nada yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sendiri disebutkan di sini menjamin akan memasukkan surga, dan surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang niatnya ikhlas. Ini sangat penting masalah ikhlas. Karena ada juga orang-orang yang berjihad bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena niat-niat yang lain. Yang dikatakan orang yang mati syahid adalah orang yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada niat itu, misalnya berjihad untuk dapat ghanimah, maka ini tidak akan mendapatkan pahala jihad. Orang yang keluar berjihad untuk dikatakan sebagai seorang pahlawan, untuk dikatakan sebagai seorang pahlawan, atau dikatakan sebagai seorang yang pemberani, maka ini juga tidak dikatakan sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan orang yang berjihad untuk meninggikan nama sukunya, misalnya bahwasanya dari suku ini Masya Allah keluar darinya para pahlawan-pahlawan. Atau orang berjihad untuk meninggikan atau menjaga nama baik negaranya, misalnya dia ingin dikenal, lihat orang-orang dari negara fulan Masya Allah pemberani luar biasa, maka ini tidak akan mendapatkan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang akan mendapatkan pahala jihad adalah orang-orang yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di zaman Nabi SAW ada orang yang terbunuh, kemudian para sahabat mengatakan dia sudah masuk surga, dia akan masuk surga. Kata Rasulullah, dia adalah penghuni neraka. Ya, dia adalah penghuni neraka. Karena Rasulullah tahu apa niatnya dia keluar. Sehingga jangan sampai ada kaum muslimin yang keluar berjihad tapi dengan niat yang lain. Ya, seharusnya adalah ibadah tersebut semuanya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.